مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tajwid mengenai mad tabi'i atau mad asli. Ya, mad tabi'i ini adalah salah satu hukum bacaan yang paling sering kita temukan dalam membaca Al-Quran dibandingkan dengan hukum-hukum tajwid lainnya. Simak sampai dengan selesai ya. Apa itu mad? Mad secara bahasa artinya adalah tambahan atau panjang. Sedangkan tabi'i artinya adalah alami atau asli. Jadi, dari pengertian ini, mad tabi'i dikenal dengan sebutan mad asli. Ada berapa huruf mad tabi'i? Huruf mad tabi'i ada 3. Pertama, alif sukun. Kedua, waw sukun. Ketiga, ya sukun. Sedangkan menurut istilah mad tabi'i artinya memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Bacaan dibaca panjang atau dibaca mad tabi'i terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Yang kedua apabila ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Dan yang ketiga apabila ada harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Berikut contoh-contoh bacaan mad tabi'i. Contoh bacaan harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Contoh bacaannya diantaranya adalah pertama rohama. Di mana hukum mad tabi'inya? Mad tabi'inya terdapat di bacaan ro. Kenapa? Karena di atas huruf ro terdapat harokat fathah bertemu dengan alif. Maka ro disebut mad tabi'i. Ro dibaca mad tabi'i. Tuh, yang kedua contoh bacaannya kasaba. Yang mana mad tabi'inya? Ya, mad tabi'inya terdapat pada bacaan ba. Kenapa? Karena di atas huruf ba terdapat harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Jadi mad tabi'inya dikata ba, kasaba. Tuh. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah ghafala. Mad tabi'inya ada di bacaan la. Kenapa? Karena di atas huruf lam terdapat harokat fathah bertemu dengan alif. Maka la dibaca mad tabi'i. Bacanya seperti ghafala. Tuh. Contoh berikutnya, contoh harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Contoh bacaannya pertama yatubu. Ya, yang mana mad tabi'inya? Mad tabi'i terdapat di bacaan tu. Kenapa? Karena di atas huruf ta terdapat harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka tu dibaca panjang atau mad tabi'i. Kita ulangi, yatubu. Baik, lanjut ke yang kedua. Contoh bacaan dhammah bertemu dengan waw sukun adalah yakunu. Di mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya terdapat pada bacaan ku. Kenapa? Karena di atas huruf kaf terdapat harokat dhammah. Setelahnya atau setelah dhammah, harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka bacaan ku dibaca mad tabi'i atau panjang. Kita ulangi, yakunu. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, yadkhuluna. Ya, bacaan mad tabi'inya terdapat di kata lu atau bacaan lu. Kenapa? Karena di atas huruf lam terdapat harokat
bawah sukun. Maka nunya dibaca mad tabi'i atau dibaca panjang. Kita ulangi sekali lagi. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Seperti itu. Contoh mad tabi'i yang terakhir yaitu harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Beberapa contoh bacaannya diantaranya pertama kabira. Yang mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya terdapat pada bacaan bi. Kenapa? Karena di bawah huruf ba terdapat harokat kasrah setelahnya ya sukun atau kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka bacaan di dibaca panjang atau dibaca mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Cara membacanya kabira seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua, sami'i. Yang mana mad tabi'inya? Sudah ada huruf mad yaitu ya sukun. Ya, sami'i. Mad tabi'inya terdapat pada bacaan mi. Kenapa? Karena di bawah huruf mim terdapat harokat kasrah setelahnya ya sukun atau kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka bacaan mi dibaca mad tabi'i atau dibaca panjang. Ya, cara membacanya sami'i. Tuh. Dan contoh yang terakhir adalah nadhira. Yang mana mad tabi'inya? Mad tabi'i terdapat pada bacaan di. Kenapa? Karena di bawah huruf dzal terdapat kasrah setelahnya ya sukun atau kasrah bertemu dengan ya sukun. Maka bacaan di dibaca panjang 2 harokat. Cara membacanya nadhira. Oke, itu beberapa contoh bacaan mad tabi'i. Jadi kesimpulannya, cara membaca mad tabi'i atau mad asli yaitu harus dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Bagaimana cara mengukur panjang bacaannya? Cara mengukur panjang bacaannya bisa dengan cara diayun dalam membacanya. Contohnya, sami'i, nadhiri, kabiri, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara dihitung dengan jari. Ya, jadi panjangnya tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih dari 2 ketukan. Ada catatan, mad tabi'i tidak lagi dibaca mad tabi'i ketika pertama, menghadapi hamzah. Seperti ini ya huruf hamzah. Nah, contoh bacaannya ja'a. Nah, setelah ja sebetulnya ada huruf mad atau alif. Namun karena berhadapan dengan hamzah, maka hukumnya bukan lagi mad tabi'i, tetapi menjadi mad yang lain. Dan catatan kedua, tidak menghadapi huruf bertasydid. Contoh bacaannya waladdallin. Nah, huruf dhad berhadapan dengan huruf mad atau alif. Namun karena setelah mad berhadapan dengan huruf berharokat tasydid, maka ini pun menjadi mad yang lain hukumnya, bukan lagi mad tabi'i. Dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Dan catatan yang ketiga adalah tidak menghadapi huruf yang diwaqafkan. Contoh bacaannya Rabbil alamina. Nah, ketika wasol, kata mi atau bacaan mi menjadi mad tabi'i. Namun ketika dia waqaf atau tidak disambung, maka hukumnya menjadi mad yang lain. Baik, alhamdulillah. Sekian pembahasan mengenai mad tabi'i dan mad asli.
Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam membaca Al-Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.